Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Sebagaimana biasanya hari Rabu sore kita mengadakan pelajaran dari Injil Yohanes. Hari ini adalah tanggal 26 Rabu Oktober tahun 2022. Saya minta maaf karena Rabu kemarin saya tidak bisa membahas Injil Yohanes karena saya masih dalam kecapean, baru datang dari Papua. Saya dari Papua pelayanan di sana, pulangnya hari Selasa kalau saya tidak salah. Dan saya merasa kecapean, jadi saya tidak bisa mengisi untuk itu. Untuk itu kita lanjutkan sekarang pelajaran kita dari Yohanes. Kita sudah sampai pada chapter 52 dan pelajarannya sampai kepada Yohanes pasal 9 ayat 24 dan seterusnya. Tolong bacakan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Ya, sampai di situ. Jadi kita lanjutkan masih mengenai kisah daripada orang yang lahir buta yang disembuhkan oleh Yesus, dan akhirnya dia harus menghadapi kemarahan dari para pemimpin agama waktu itu karena mereka tidak mau terima Yesus the Mesias, dan mereka juga tidak mau terima bahwa dia dapat berbuat mukjizat itu. Sebab bagi mereka Yesus ini orang berdosa. Karena apa? Karena melanggar hukum Allah menurut tafsir mereka, yaitu melanggar hukum Sabat dengan jalan menyembuhkan orang yang sakit ini. Oleh karena itu sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-24. Evonisan unton antropon ek defteru os in tiflos. Oleh karena itu mereka memanggil orang itu untuk yang kedua kalinya. Orang yang dia dikatakan sebagai orang buta itu untuk yang kedua kalinya. Gaipenafto, dan berkata kepadanya, Zoksan tonteon, berikanlah kemuliaan kepada Allah. Imis idamen oti utos oantropos amartolos estin, karena kami tahu bahwa orang ini adalah orang berdosa. Di dalam terjemahan ini kelihatannya ada yang kurang terjemahkan. Lalu kata mereka manggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah." Cuma sampai di situ. Dalam bahasa aslinya, berikan kemuliaan kepada Allah. Ya, mungkin ini lebih kepada penerjemahan secara lebih pada makna daripada makna kata secara literal kelihatannya. Di dalam pasalnya lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Tadinya sudah dipanggil ya.
dan dia memberitahu apa yang terjadi pada dirinya, sampai memanggil orang tuanya, tetapi tetap saja mereka tidak percaya bahwa itu memang terjadi. Mengapa? Karena mereka sudah mempunyai konsensus secara bersama para pemimpin agama ini bahwa Yesus ini orang berdosa. Dan Yesus ini adalah orang yang melanggar hukum Taurat dikarenakan dia melakukan sesuatu yang menurut tafsiran mereka adalah melanggar Sabat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit, yang buta sejak lahir. Dan orang yang melanggar hukum Allah pastilah bukan dari Allah. Dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu mereka tidak memastikan bahwa kesembuhan itu memang terjadi, bahwa orang ini tidak berbohong, dan bahwa mereka ingin membuktikan bahwa memang itu tidak terjadi. Orang ini mau diteror gitu ya oleh mereka untuk akhirnya mengakui bahwa memang tidak terjadi matanya buta disembuhkan itu. Ya, makanya dia dipanggil di sini. Berikanlah kemuliaan kepada Allah, atau katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Maksudnya memberi kemuliaan bagaimana? Memberi kemuliaan kepada Allah bahwa kamu harus setuju menurut tafsiran kami bahwa Allah tidak mungkin akan memilih orang ini sebagai Mesias dengan jalan dia menyembuhkan. Artinya kamu katakan kebenaran bahwa memang tidak terjadi kesembuhan itu kepadamu, maksudnya gitu. Mengapa tidak terjadi? Dikatakan, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Tahunya dari mana? Orang ini tidak kapok-kapok. Kita lihat di dalam Yohanes 8:46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya padaku? Sudah ditantang sebelumnya. Siapa yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Tapi tetap saja ketika orang itu hatinya sudah tertutup, pikirannya sudah dipatrikan pada suatu keyakinan, diberitahu kebenaran pun mereka menentang. Kembali kepada apa yang sudah dipercayakan itu. Apalagi kalau suatu dusta ya, kalau itu diulang, lama-lama orang jadi percaya. Ya kayak seperti Yesus disalibkan itu kan. Bukti-bukti sejarah banyak. Tetapi di negara kita ini kebanyakan orang mengatakan Yesus sudah disalibkan, dan itu diulang selama ratusan tahun. Sampai akhirnya orang percaya bahwa memang Yesus tidak disalibkan. Kalau ada orang mengatakan Yesus disalibkan, itu salah. Meskipun diberi bukti-bukti sejarah ya, dari Talmud, dari tulisan para sejarah Romawi dan semuanya, dan diberi bukti bahwa orang yang pertama kali mengatakan Yesus tidak salib itu adalah pemimpin bidat namanya Basilides. Di dalam Injil sesatnya yang disebut Injil Basilides mengatakan yang disalibkan itu orang lain, bukan Yesus itu sendiri. Tapi karena bertahun-tahun diajarkan Yesus tidak disalib, akhirnya itu yang menjadi dianggap kebenaran. Ini sama seperti yang terjadi dengan para pemimpin agama ini. Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa Yesus bukan Mesias. Karena bukan Mesias, tak mungkin dia memberikan melakukan kesembuhan. Maka orang ini dipaksa, orang ini diteror. Kamu harus menyangkal peristiwa itu. Kamu harus setuju dengan kami. Nah, itu artinya kamu harus mengatakan kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ya, karena dari kacamata mereka Yesus melanggar hukum Taurat itu. Tahu kalau dia berdosa gimana? Sudah diberitahu, ditantang pun mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Berulang-ulang kan Yesus menentang mereka. Tapi kalau hati sudah dibentuk oleh satu doktrin kebencian tertentu, sulit orang itu untuk diberitahu kebenaran. Sehingga orang yang menakan kebenaran itu justru yang diteror gitu loh. Disuruh setuju dengan pendapat mereka ini. Ya. Ayat yang ke-25. Ayat 25. Apokritiun ekenos. Maka menjawablah dia.
I amartolos estin ukida. Apakah dia orang berdosa? Aku tidak tahu. Ya, dia jujur kan? Dia tidak kenal Yesus. Ya. Dia tidak pernah ketemu dia kecuali pada saat itu waktu dia disembuhkan. Sama orang-orang Farisi, para pemimpin agama itu kan sebetulnya tidak tahu siapa Yesus. Jadi ketika mereka mengatakan kami tahu dia orang berdosa, itu hanya tuduhan, itu hanya merupakan apa itu? Tuduhan dan rasa tidak senang saja. Dari mana mereka tahu? Ketemu dengan Yesus pun tidak. Teman dekatnya pun tidak. Hanya dari kacamata mereka yang memang kacamata yang memang berasal dari cara mereka tafsir tentang hukum Taurat mengenai hari Sabat. Itu akhirnya mereka menghakimi, itu penghakiman saja, bukan realita. Nah, biasanya orang begitu. Ketika mereka mempunyai kekuasaan, seperti mereka ini, para pemimpin agama ini kan punya kekuasaan. Dan ternyata ada orang yang dianggap orang lemah memberikan sesuatu pendapat yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh mereka semua. Orang yang lemah ini akan ditekan. Orang lemah itu akan diteror untuk setuju dengan pendapat mereka. Tapi untunglah orang ini tidak takut diteror. Tidak mau mengikuti. Oh ya, saya tidak jadi mengakui ini kesembuhan. Dia tetap mengatakan realita apa adanya. Ya, maka dikatakan dalam ayat 25 ini, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Dia jujur. Justru para pemimpin agama tidak jujur. Orang mereka bersama-sama tidak kenal kok. Mereka menuduh Yesus orang berdosa, itu kan fitnah. Orang ini jujur. Apakah orang ini orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, ya ini. Dia tidak ngarang-ngarang, pikirannya tidak halu, tidak membuat-buat cerita, apa yang diketahui dan apa yang dialami, apa yang di depan mata, itu yang diketahui, dia mengatakan. Tetapi satu hal aku tahu. Apa itu? Yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yaitu yang dialami. Tidak terlalu banyak teori. Siapa Yesus, apa Yesus, mukjizat yang berasal dari mana, apakah dia melanggar Taurat atau tidak. Nggak ada spekulasi semacam itu. Dia mengatakan apa yang iya, ya iya, yang tidak, ya tidak. Sementara orang Farisi itu membuat teori yang macam-macam. Ya, karena dasarnya benci. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini lah. Contohnya orang membuat cerita atau cerita hoax, katanya ijazah Pak Jokowi tidak sah. Itu kan apa ya? Itu kan fitnah gitu loh. Ternyata dibuktikan itu tidak benar, tapi karena sudah dasarnya benci. Ya, benci ngomong apa saja yang penting untuk menjelekkan orang yang dibenci itu. Nah, sama ini dengan orang-orang ini. Ngomong apa saja yang penting menjelekkan Yesus yang mereka benci, yang menurut pemikiran mereka tidak cocok dengan pandangan mereka. Ya. Ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Lu kan dia sudah menerangkan berulang kali. Tadi melek, lalu disembuhkan. Nah, sekarang dia tanya, mereka tanya lagi untuk lebih detail, mungkin mencari kekeliruan orang ini ngomong, nanti dijebak mungkin. Barangkali dia ngomong yang dianggap kontradiksi, nanti dijebak mungkin begitu. Ya, sehingga dia tanya lagi. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ayat 27. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu. Ya kan, dia berulang-ulang mengatakan. Telah dikatakan. Tapi dasar orang tidak percaya. Begitu loh, ketika hati itu tidak percaya. Sering diberitahu berulang-ulang, pikirannya memutar cuma di situ aja. Tidak bisa sampai pada poin, pada pengertian. Dingertikan pun tidak mau.
Ya sama orang yang tidak percaya Yesus disalib itu dibuat mengerti itu muter-muter ke situ saja. Itu melulu gitu loh. Ya tentang iman Kristen, tentang Tritunggal, tentang apa yang banyak dia sudah dijelaskan tapi muter-muter ke sana saja. Dan tidak mereka dapat mengerti poin yang sudah disampaikan diulang lagi gitu kan. Nah ini juga diulang lagi. Ya. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana yang memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mendengar tapi tidak mendengarkan gitu loh. Beda kan? Hear but not listen gitu loh. Mendengar tapi tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa yang didengar. Banyak orang juga begitu, yang mendengar orang Kristen memberi keterangan ini dan itu tentang poin-poin yang mereka serang itu, tapi mereka mendengar tapi udah lewat aja di otaknya. Karena apa? Karena otaknya sudah diisi dengan paham yang lain, sehingga tidak bisa mengerti apa yang hendak disampaikan oleh kebenaran Injil itu. Ya, sama dengan ini. Telah kukatakan kepadamu, ayat 27. Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Lah sudah kamu tidak mau dengar, kok mau pengen dengar lagi apa sih? Itu yang sering saya katakan, seperti kaset rusak ya. Diputar-putar, ngeng, ulang-ulang bunyinya itu. Pertanyaannya itu. Dan kita mengalami di YouTube sekarang. Pertanyaan yang sudah dijawab oleh orang Kristen yang ini ditanyakan oleh kelompok yang lain, dan pertanyaannya ya itu aja, berputar dari situ-situ saja, tidak ada yang lain gitu ya. Terus, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Nah, akhirnya dihantam. Kalau kamu terlalu ingin tahu, apakah kamu ingin menjadi muridnya? Apakah kamu ingin mencari kebenaran atau hanya mau mencari-cari kesalahan? Nah, kebanyakan orang bertanya itu belum tentu, terutama kalau orang itu memang sudah tidak senang. Bertanya itu belum tentu ingin mencari kebenaran, hanya bertanya-tanya untuk mencari-cari kesalahan. Itu yang beberapa yang saya jawab di video itu. Orang-orang yang menanyakan sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan itu itu tidak ada kaitannya dengan sebenarnya apa yang dipercaya orang Kristen gitu. Tapi sudah dijawab itu nanti tanya lagi. Orang lain tanya yang sedemikian tanya lagi gitu. Umpamanya, contohnya, kok orang Kristen menganggap Isa itu Tuhan? Nah mereka lalu membuat asumsi sendiri. Ya karena Isa lahir tanpa bapak, maka dianggap Tuhan. Padahal nggak ada loh orang Kristen yang berpikir begitu itu. Akhirnya mereka membuat teori sendiri. Itu Adam itu. Tanpa bapak kok bukan Tuhan. Lebih hebat lagi, Hawa itu. Tanpa bapak, tanpa ibu, kok tidak disebut Tuhan. Padahal orang Kristen tidak pernah melandaskan keyakinan Yesus tentang sebagai Tuhan itu dari pemikiran seperti itu gitu loh. Oh dia berbuat mujizat maka dianggap Tuhan. Kenapa itu nabi-nabi yang lain berbuat mujizat tidak dianggap Tuhan? Padahal orang Kristen tidak pernah mendasarkan ketuhanan Yesus dari situ gitu loh. Kalau dia berbuat mujizat itu bukan penyebab dia menjadi Tuhan. Karena dia Tuhanlah maka dia melakukan mujizat itu. Karena dia Tuhanlah maka dia melakukan segala kuasa-kuasa ajaib itu. Nah ini kadang-kadang mereka membuat-buat sendiri gitu loh, seperti orang-orang Farisi ini. Pikiran-pikiran dibuat-buat sendiri, dijawab-jawab sendiri, diarahkan pada orang, dihantamkan pada orang ini, ya kan? Nah, makanya orang mengatakan barangkali kamu menjadi muridnya juga. Sambil mengejek. Nah, akhirnya ya karena memang tidak ingin mencari kebenaran, maka orang ini diejek gitu loh. Ketika mengatakan masa kami mau jadi muridnya orang ini, mengejeknya gimana? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau muridmu orang itu, tetapi kami murid-murid Musa, dengan bangganya. Kalau Musa kan nabi yang benar, nabi yang memang sejarahnya diketahui. Kalau kami itu apa
apa ini orang ini? Dan mungkin dia tukang sihir lah, pembohong lah. Kamu muridnya orang pembohong ini, kamu muridnya guru sesat ini. Kalau kami muridnya Musa. Dengan sombongnya dalam penolaannya terhadap Yesus, mereka mengkontraskan Yesus dengan Musa yang seolah-olah itu ada kontras gitu loh. Ya. Yang seolah-olah dengan demikian mereka mau menekankan tentang kebenaran ajaran mereka. Sehingga dengan demikian di dalam poin ini diskusi antara orang buta dengan orang Farisi ini menjadi suatu saling teriak-meneriak gitu. Aku muridnya Musa, kamu muridnya orang ini lah, ya kayak saling menjelekkan, saling bertorak satu sama lain. Tetapi orang yang disembuhkan ini mengekspos bias dari orang-orang ini. Jadi mereka bukan mencari kebenaran. Pertanyaan itu memang didasarkan rasa tidak senang dan usaha untuk mendegradasi Yesus, gitu kan? Dan orang ini juga. Ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, nah itu. Karena ada catatan yang dalam Taurat. Dan itu merupakan tradisi yang sudah diterima oleh umat itu. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Ya mungkin dia itu ngaku-ngaku nabi, itu tukang sihir mungkin, itu pengajar sesat mungkin begitu. Dalam usaha untuk merendahkan orang ini ketika mereka diberitahu tentang mukjizat yang terjadi pada dirinya. Nah, akhirnya orang ini berbalik menjawab, ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Aneh kamu nggak tahu dia datang. Kamu kan para pemimpin agama, kamu kan tahu isinya kitab suci. Lah kalau ada orang sampai bisa memelekkan mata orang, membuat mujizat itu, masa kamu tidak tahu dari mana datang? Masa ini manusia biasa kan gitu? Akhirnya dibalikkan kepada para pemimpin orang Yahudi ini. Terus poinnya benar, orang ini lebih rohani daripada para pemimpin agama itu. Karena para pemimpin agama itu mempolitisasi situasi untuk kepentingan diri sendiri. Maka orang buta itu mengatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Loh, kalau kamu katakan Yesus berdosa, kok doanya didengarkan sehingga dia mampu berbuat mukjizat? Mana yang salah, kamu atau Yesus? Gitu kan? Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Berarti, baik para pemimpin agama, kamu keliru. Kalau Allah itu tidak mendengarkan orang berdosa, padahal dia mendengarkan orang yang baru saja menyembuhkan mataku ini, tentulah dia itu adalah orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya, bukan orang yang menentang kehendaknya. Dibalik itu akhirnya argumentasi para pemimpin agama ini. Ya. Ayat 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ya kan, nggak ada. Dalam pengalaman sejarahnya Israel, tidak ada orang yang dapat memelekkan mata orang yang buta sejak lahir. Ini adalah suatu mukjizat yang baru terjadi, yang menunjukkan keistimewaan dan kekhususan daripada orang yang kamu benci itu. Gitu kan? Ayat 33, nah kesimpulan dia, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah dari pengalamannya dia ini, makanya pengalaman tentang Allah ini yang pribadi itu penting sekali. Kalau kita punya pengalaman berbeda dengan Allah,
Tidak mudah. Digoyangkan itu tidak akan mudah. Kita mengalami sendiri kok. Biarpun ada orang datang dengan argumentasi ini, argumentasi itu, membuat kita menggunakan kitab suci atau tidak menggunakan kitab suci. Kalau kita sudah mengalami Allah, kita akan tidak mudah dimurtadkan, kita tidak akan mudah diseret ke sana kemari, kita akan kokoh pada keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Jadi, kamu keliru menyebut Yesus bukan dari Allah. Karena bukti membuktikan dia dari Allah, di mana dia dapat memelekkan mata orang yang buta itu. Mereka mau terima, dia benar-benar logis jawaban si orang buta secara lahir ini? Enggak. Mereka marah malah. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi abad pertama, orang-orang yang tidak mengerti hukum Taurat disebut orang berdosa. Mereka itu disebut sebagai kelompok Am Haares, umat dari tanah maksudnya. Ya, kalau orang Jawa bilang wong desa, orang desa yang tidak punya pendidikan. Nah, ini penghinaan ini. Maka dikatakan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Kamu itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu agama, tidak tahu ilmu, tidak tahu kitab suci. Ya. Dan kau tidak mengajar kami? Masa kamu mengajar kami? Kami yang tahu semua kebenaran-kebenaran agama. Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, inilah manusia. Setelah argumentasi dengan akal tidak mampu, akhirnya menggunakan okol. Okol itu kekuatan. Kalau kamu main okol itu kan panco. Akal tidak bisa okol, dan itu kebanyakan. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia ini. Sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Ya, tujuannya entah untuk menutup mulut supaya argumentasi yang logis ini tidak didengarkan lagi, diperdengarkan lagi. Berapa banyak orang dianggap penistaan ini dan itu. Tapi ini bukan menunjukkan kehebatan orang yang mengatakan itu. Itu menunjukkan justru mereka tidak mempunyai cara pikir yang logis dengan cara-cara itu. Ya, seperti yang kita lihat pada orang-orang Farisi ini. Ya. Lalu mereka mengusir dia keluar. Dikucilkan dia. Ya kan? 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah, kata anak manusia itu bukan sekedar menunjukkan dia hanya sekedar manusia, tapi anak manusia itu adalah gelar yang menunjukkan Yesus adalah Mesias. Yang orang Yahudi memang orang Yahudi pada saat itu tidak mau menerima dia itu Mesias. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke 26 ayatnya 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Terus? Anak Allah, terus? Atau tidak? Terus? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya, berarti ya, aku memang Mesias. Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Nah, yang disebut anak manusia ini adalah apa yang dilihat oleh Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13-14. Coba kita lihat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, ada seorang seperti anak manusia, berarti bukan manusia biasa. Apalagi datangnya dari awan-awan di langit, mana ada manusia biasa datang dari awan-awan di langit. Makanya Mesias itu disebut anak Allah. Ya, terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usia adalah gambaran daripada penampakan daripada keilahian Kristus yang kekal. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya.
Ya, dia yang serupa anak manusia itu di hadapan ini keilahian Kristus itu, terus lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ya, inilah yang disebut anak manusia itu, yang punya kuasa ini, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Maka kembali kepada Matius pasal yang ke-26 ayat 64 sekarang. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Nah, mulai sekarang kamu akan melihat mana manusia, yaitu anak manusia dilihat oleh Daniel itu yang sebenarnya menunjuk pada dirinya. Berarti dengan dia mengatakan dia anak manusia, dia adalah Mesias itu. Terus? Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, seperti dilihat Daniel, dia datang di atas awan-awan. Kristus pun nanti begitu. Berarti ketika Kristus bertanya kepada orang buta yang lahir buta di dalam ayat yang ke-35 ini, percayakah engkau kepada anak manusia? Maksudnya, apa kamu percaya aku ini Mesias? Yang justru para pemimpin agama waktu itu menolaknya. 36, siapakah dia Tuhan? Hati orang ini sudah menerima. Supaya aku percaya kepadanya. Berarti tidak ada penolakan dalam dirinya. Karena dia telah mengalami sendiri zaman kasih Tuhan. Ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, engkau bukan saja melihat anak manusia yang adalah Mesias itu, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Berarti kalau begitu, di sini tegas Yesus mengatakan dirinya adalah Mesias. Mesias sebagaimana yang diakuinya di hadapan para pemimpin agama waktu itu, dan yang dinyatakan di dalam penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13-14 tadi. Terus katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Aku percaya Tuhan. Hatinya terbuka, lalu ia sujud menyembahnya. Dan Yesus sudah menolak. Kalau dia bukan Tuhan, dia bukan yang ilahi, dia bukan Mesias, tidak mungkin dia mau disembah. Bahwa ia mau disembah dan orang yang menyembah tidak ditolak untuk menyembahnya, menunjukkan dia adalah apa yang diakui, pengakuannya sendiri tentang siapa dirinya. Terus kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Oke. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Menyatakan yang benar-benar, yang menyatakan yang salah-salah. Menghakimi yang mana? Yang bagaimana? Supaya barang siapa yang tidak melihat, seperti seorang buta ini, seperti orang-orang hidup dalam kegelapan, tidak melihat, dapat melihat. Yaitu dapat percaya, dapat mengakui dia Mesias, sehingga dia menemukan keselamatan. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya udah pandai dalam masalah agama, mengerti tentang kitab suci, mengerti masalah keagamaan, itu orang yang menganggap dirinya melihat. Ya, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta, tapi justru mereka menjadi buta, kan gitu. Kita lihat kasusnya dengan para pemimpin agama ini. Dan banyak orang yang akhirnya merasa pandai gini, setelah dia berhadapan pada kebenaran Yesus, mereka menjadi buta, mereka tidak tahu apa-apa. Maka kebenaran Yesus diputar balikkan ke sana kemari, untuk disesuaikan dengan kebutaan pikiran dan kebutaan hatinya itu. Ya. Terus kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ya, mereka tahu kalau gitu. Berarti mereka merasa dirinya yang melihat. Kalau gitu apakah kami berarti kami juga buta?
Nah, karena mereka tidak percaya kan, tapi mereka merasa dirinya melihat. Terus Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. ya, kalau kamu yang buta, berarti kamu tidak tahu. Yang kamu lakukan bukan karena kesadaran. Kamu tidak melakukan dosa, karena melakukan tanpa pengertian. Tapi sekarang secara sadar kamu menolak. Secara sadar kamu nggak terima. Ya. Dan kamu mengaku kamu melihat, kamu pinter. Maka kamu berdosa. Dalam penolakan itu karena kamu lakukan secara sadar. Terus? Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah Nah, itulah dosamu. karena kamu merasa kami melihat. Ketika orang merasa dia tahu segala-galanya, sebenarnya orang itu tidak tahu apa-apa. Makin kita merasa tahu, makin kita banyak ilmunya, kita akan merasa bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Dan itu menolong kita untuk menjadi rendah hati. Marilah kita belajar untuk rela mengakui kerendahan kita di hadapan Allah, dan kita bersikap rendah hati kepada sesama kita. Sehingga kita tidak merasa diri kita pinter, diri kita mengetahui segala-galanya, diri kita melihat, yang nyatanya di mata Allah kita ini buta. Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberkati saudara. Shalom. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.